Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini di tahun ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan bulan yang sungguh istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antaranya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti diturunkannya Al-Quran, dibukakannya pintu-pintu surga, dan ditutupkannya pintu-pintu neraka. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Adapun 2 poin penting yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita membuktikan bahwa Ramadan itu penuh dengan berkah, dan bagaimana langkah kita untuk mampu menggapai keberkahan Ramadan tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, langsung saja, yang pertama kita akan mengkaji membuktikan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Apa saja bukti-bukti bahwa Ramadan itu penuh berkah? Di antaranya yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang terjemahannya, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dalam surah lain Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Jelaslah bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Tidak hanya itu, Allah juga menurunkan kitab-kitab suci lain dalam bulan Ramadan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diturunkan lembaran-lembaran Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan, dan diturunkannya Taurat pada malam ke-7 bulan Ramadan,
dan diturunkan Injil pada malam ke-14 bulan Ramadan, serta diturunkannya Al-Quran pada malam ke-25 bulan Ramadan. Dari riwayat tersebut jelaslah bahwa tidak hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab suci lain juga Allah turunkan pada malam Ramadan yang penuh berkah. Bukti berkah Ramadan yang kedua adalah Allah bukakan seluruh pintu-pintu surga dan Allah tutupkan seluruh pintu-pintu neraka. Hal ini merupakan isyarat bahwa sedikit orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau keburukan di dalam bulan Ramadan dibandingkan pada bulan-bulan biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu jika pada malam pertama bulan Ramadan, maka para setan dan pemimpin jin akan diikat dengan rantai. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, tak ada satu pintu pun yang terbuka, dan dibukakan pintu-pintu surga, tak ada yang tertutup satu pun dari pintu tersebut. Bukti berkah Ramadan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang terjemahannya, dan sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah dalam malam Lailatul Qadar ini memiliki pahala yang sangat besar. Pahalanya lebih utama daripada 1000 bulan. Hadirin dan hadirat semuanya, 1000 bulan, berapa kira-kira tahun perjalanan hidup kita dari 1000 bulan tersebut? Jika dihitung, kira-kira ada 83 tahun 4 bulan. Cukupkah umur kita sampai sebegitu banyaknya? Sesuai rentang yang dikatakan Rasulullah, umur umatku hanya berumur 60 sampai 70 tahun. Atau tidak lebih dari itu. Maka bersungguh-sungguh kita dalam beribadah pada malam Lailatul Qadar ini, karena pahalanya yang begitu besar lebih baik daripada mengerjakan ibadah dari 1000 bulan. Yang keempat, buktinya yaitu Ramadan adalah bulan untuk berdoa, karena Allah telah berfirman yang artinya yaitu Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Bukti yang kelima adalah dihapuskannya dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana berbunyi, Man shoma Ramadan imanan wa wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dari riwayat ini kita sebagai umat muslim haruslah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan harapan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Adapun bukti yang keenam atau yang terakhir adalah adanya tarawih. Tarawih merupakan salah satu ibadah yang hanya kita jumpai di bulan Ramadan dan tidak akan kita jumpai pada bulan-bulan lainnya kecuali pada bulan Ramadan. Ibadah tarawih merupakan ibadah yang begitu besar pahalanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang terjemahannya adalah, barang siapa yang bangun pada malam hari bulan Ramadan atau melaksanakan solat tarawih dengan iman dan
berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh begitu luar biasanya berkah Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana langkah kita atau upaya kita untuk menggapai keberkahan-keberkahan bulan Ramadan ini? Tentunya dengan kita mengetahui terlebih dahulu keberkahan apa saja yang terdapat dalam bulan Ramadan. Kemudian setelah kita tahu keberkahan-keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan, maka kita berusaha meningkatkan diri, meningkatkan ibadah kita dengan mengajak teman, saudara, orang tua dan keluarga untuk beribadah dengan lebih semangat dan lebih banyak di bulan Ramadan ini. Mungkin dapat saya simpulkan tentang tema kita hari ini, menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Bukti-buktinya ada 6. Yang pertama, bukti berkahnya Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kemudian bukti yang kedua adalah Allah bukakan seluruh pintu surga dan menutup seluruh pintu neraka tanpa ada yang terbuka satu pun. Dan yang ketiga adalah adanya malam Lailatul Qadar yang hanya kita jumpai pada bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, Ramadan itu adalah bulan untuk berdoa karena Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Yang kelima adalah akan dihapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita apabila kita berpuasa dengan mengharap iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah adanya tarawih di bulan Ramadan. Itulah beberapa bukti-bukti berkah dalam Ramadan, dan langkah kita selanjutnya adalah berusaha memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Ila liqa wa ma'assalamah. Humsikum binafsin bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.